warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustini, NIM 260-116 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibina oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teori dorongan kuat atau Big Push Theory. Teori dorongan kuat dikaitkan dengan nama Profesor Paul N. Rothstein Rodan. Menurut tesis ini, untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi terbelakang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan, diperlukan suatu dorongan kuat atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi. Rothstein Rodan membedakan antara 3 macam syarat mutlak minimal dan ekonomi eksternal. Yang pertama, syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi, khususnya syarat mutlak minimal pada persediaan modal overhead sosial. Yang kedua, syarat mutlak minimal pada permintaan, saling lengkapnya permintaan. Yang ketiga, syarat mutlak minimal dalam persediaan tabungan. Peran syarat mutlak minimal dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi. Menurut Rothstein Rodan, jumlah investasi minimal dalam input, output, atau proses membawa kepada peningkatan penghasilan. Yang kedua, syarat mutlak minimal pada permintaan. Syarat mutlak minimal permintaan atau saling melengkapinya permintaan membutuhkan pendirian secara serentak industri yang saling berkaitan di negara terbelakang. Yang ketiga, syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Elastisitas pendapatan yang tinggi dari tabungan merupakan syarat mutlak minimal yang ketiga dari Rothstein. Suatu jumlah minimum investasi membutuhkan suatu jumlah tertentu tabungan. Penilaian Profesor Rothstein Rodan menganggap dari pembangunan lebih unggul daripada teori keseimbangan status tradisional karena ia tidak menggunakan moto dari teori yang terakhir ini, bahwa alam yang memang melompat-lompat. Teorinya didasarkan pada asumsi yang lebih realistis, yaitu syarat mutlak minimal dan ketidakpatatan dalam fungsi produksi. Teori ini yang menjajaki jalan menuju keseimbangan dan tidak hanya menjaga kondisi pada suatu titik keseimbangan tertentu. Meskipun demikian, teori dorongan kuat tidak luput dari beberapa cacat. Yang pertama, mengabaikan investasi di bidang ekspor dan impor pengganti. Teori investasi dorongan kuat di bidang overhead sosial memang besar dalam hal ia dapat menciptakan ekonomi eksternal yang luas, tetapi seperti dinyatakan Prof. Jacob Wiener, perekonomian terbelakang ternyata menjadi lebih baik lantaran perdagangan dunia yang tak tergantung pada investasi dalam negeri. Yang kedua, mengabaikan investasi yang bersifat pengurangan biaya. Kendati di dalam produksi lokal, barang-barang konsumsi, dan sebagian besar pekerjaan umum, ekonomi eksternal yang potensial hanya sedikit saja dapat terwujud. Yang ketiga, mengabaikan investasi di sektor pertanian.
Salah satu cacat utama dari teori dorongan kuat ini adalah bahwa ia menekankan pentingnya suatu jumlah minimal investasi pada sebuah tipe industri barang modal, barang konsumsi, dan modal overhead sosial, kecuali pertanian dan industri primer lainnya. Yang keempat, menyebabkan tekanan inflasioner. Investasi di bidang sosial dalam jumlah yang minimal pun ternyata sangat mahal. Modal overhead juga mempunyai rasio modal output yang tinggi dan masa persiapan yang sangat lama. Ini membuat tugas pembangunan di negara terbelakang menjadi lebih sulit dan lebih lama karena negara tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup untuk menyediakan modal overhead yang diperlukan bagi dorongan kuat itu. Yang kelima, investasi rendah membawa peningkatan besar di bidang output. Tidak banyak bukti yang dapat meyakinkan bahwa dorongan kuat pada investasi merupakan suatu prasyarat bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Yang keenam, kesulitan administratif dan institusional. Lebih lanjut, teori dorongan kuat didasarkan pada investasi yang dimotori oleh negara. Profesor Rosenstein sendiri mengemukakan bahwa lantaran pasar di negara terbelakang bersifat tidak sempurna, maka mekanisme pasar bukan merupakan sistem pemberi isyarat yang baik. Yang ketujuh, bukan fakta sejarah. Profesor Hagen mengatakan menurut sejarah, keberadaan atau absennya suatu dorongan kuat tidak merupakan ciri pertumbuhan dari istimewanya dimanapun juga. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.